kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti tahun-tahun kemarin, seperti lomba olimpiade ataupun kegiatan webinar. Ya, kita bisa gunakan kesempatan ini dan jangan sampai vakum. Jangan sampai tidak ada kegiatan MGMP di Indonesia. Nah, pada akhirnya kita berharap MGMP ini bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di bidang bahasa Arab. Semoga selamat berhalal lebih halal, bersilaturahmi. Mari kita satukan niat, satukan tekad dan azam untuk kemajuan bahasa Arab di Indonesia. Mungkin itu sekedar secara singkat sambutan dari kami. Hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Selanjutnya dari Bali, ya, wilayah Bali, NTB, dan NTT. Ustadz lalu Mufti Sadri. Ini kayaknya lagi di mobil ini, Ustadz. Pada Ustadz lalu Mufti Sadri, waktu dan tempat disilakan. Baik. Terima kasih Mbak Anissa. Halo? Halo. Suara saya didengar ya? Jelas, Suara Ustadz. saya didengar? Dengar. Oh ya. Saya kebetulan memang sedang dalam perjalanan ini. Kebetulan ada anak saya mau masuk sekolah, jadi saya harus lihat pengumuman hari ini. Ya, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Al-Muhtaram Dr. Ahmad Ghazi beserta rekan-rekan yang ada di jajaran Widya Iswara, semoga sehat selalu, sukses selalu. Kemudian Al-Muhtaramun, rekan-rekan yang ada di pengurus pusat MGMP Bahasa Arab, Pak Ketua Ustadz Ahmad Maki Hasan MPD gitu. Kemudian ada Ibu dan rekan-rekan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin al faizin al makbulin, mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah Ramadan kita yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu ya. Yang kedua, halal bihalal kita ini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempererat silaturahim kita bersama antar anggota MGMP seluruh Indonesia, dan saya sangat menyambut apa yang dilaksanakan diinisiasi oleh MGMP Bahasa Arab nasional atau pusat. Hal-hal seperti ini tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tidak memutus silaturahim meskipun dalam kondisi yang mengkhawatirkan kita. Dan media ini sesungguhnya kalau kita katakan misalnya ini pertemuan terakhir, saya kira model-model seperti ini juga tidak akan hilang begitu saja, karena ini adalah bagian dari sebuah percepatan teknologi, sehingga banyaknya webinar, banyaknya pertemuan-pertemuan virtual, saya kira ini juga menarik, gitu kan. Sehingga kalau hari ini kemudian kita halal virtual, yang lain-lain juga melaksanakan hal yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata corona, COVID yang kita alami hari ini membuat semua guru, tidak hanya guru bahasa Arab, tetapi lebih kreatif, lebih paham teknologi, dan ternyata dialah asbab gitu ya, yang membuat kita bisa belajar secara virtual hari ini. Mau nggak mau, hikmahnya itu. Dan ini memang harus dikembangkan, saya kira. Sehingga pertemuan kita tidak hanya fisik, bisa lewat inilah. Kita saling kenal. Dan yang berikutnya adalah, saya mohon maaf atas nama
seluruh pengurus MGMP Bahasa Arab Nusa Tenggara Barat yang kami wakili, yang tidak bisa ikut mungkin bergabung hari ini di tengah-tengah kondisi yang sama-sama kita alami. Mohon doanya semua bahwa sampai hari ini juga NTB masih berada dalam posisi yang terus meningkat nih, terpapar COVID-19, sehingga kami juga mohon doa bagi kita semua untuk kesehatan kita semua lah di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Palu Mufti Sadri. Kemudian sambutan akan dilanjutkan dari perwakilan Maluku dan Papua, Ustadz Alif Afandi. Sudah ada Ustadz Alif Afandi. Atau Ustadz Suhal dulu? Dari Sulawesi. Oke. Kayaknya langsung ke prakata dari Panitia Kombanas 2020, yaitu Ustadz Ahmad Rojali. Kepada Ustadz Ahmad Rojali, waktu dan tempat disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Dengaran Ustaz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Ikhwani al-kiram, uhanniukum bimunasabati Idul Fitri al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minna aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mewakili Ustadz Isnaini ya, atas izin dari, mohon izin Pak Isnaini, permintaan dari Bu Anissa, saya ingin berpantun, boleh? Boleh Ustaz. Oke, baik. Kecikini membeli kopiah, ya. Bubur sumsum pakai es batu. Ikhwani mudarisil lugatil arabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi, sudah banyak bicaraan, ya, kita bersyukur pada siang hari ini bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal MGMP Bahasa Arab Nasional, dan alhamdulillah ini terwujud berkat kerja keras dan kerja cerdas dari para pengurus MGMP Nasional dan juga dukungan dari Widya Iswara serta para guru dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat berharga ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dengan berpantun. Metik mangga pakai galah, galah disambung pakai tali. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah dari kami pengurus MGMP DKI. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa tetap menjalin hubungan silaturahmi dan kita tetap bisa melaksanakan semua rencana-rencana kita, termasuk diantaranya adalah kegiatan tingkat nasional kita yang kita banggakan, yaitu dulu namanya adalah Olimpiade Bahasa Arab Nasional. Teman-teman yang terhormat, para
Widya Iswara, terutama Bapak Dr. Ahmad Gozi, MPD, Bapak Ustadz Isnaini, Bapak Mulyadi, kemudian juga Ustazah Jehan, dan juga para ibu ada Widya Iswara yang lain, dan juga pengurus MGMP tingkat nasional, terutama kami ya yang diberikan amanah untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaan Olimpiade Bahasa Arab itu memang sudah sejak awal Januari kita sudah mulai membahas rencana pelaksanaan Olimpiade Bahasa Arab yang keempat ini. Dan bahkan pada tanggal 23 Februari kita sudah sepakat merubah nama kegiatannya ya sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan yang tidak boleh lagi menggunakan istilah Olimpiade, yaitu kita menggunakan istilah kompetensi. Ya, kompetensi Bahasa Arab Nasional yang disingkat dengan nama Kombanas. Ya. Nah, setelah kita sepakati istilah itu, lalu pada tanggal 27 Februari kita sudah siap dengan rancangan-rancangan Kombanas, termasuk juga bagaimana teknis pelaksanaannya, dan bahkan pada tanggal 5 Maret kita sudah membentuk kepanitiaan nasional. Ya. Dan juga mulai melakukan simulasi dan uji coba soal-soal secara daring dengan menggunakan berbagai mode LMS ya agar kita bisa mengetahui mana yang bisa terbaik digunakan mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada masa penyelenggaraan Olimpiade Bahasa Arab tahun-tahun yang lalu. Nah, tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, ya, al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia membuat rencana, tapi Allah yang membuat keputusan. Tanggal 16 Maret di DKI Jakarta, sekolah-sekolah mulai ditutup, ya, dan semuanya dilakukan secara daring seperti sekarang ini. Bahkan sampai saat ini kita masih melakukan segala sesuatunya dengan fasilitas internet. Oleh karena itu, rencana yang sudah kita buat mengenai Kombanas itu harus ada perubahan, ya. Dan kita tetap berencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jangan sampai terputus tahun ini, dan tentu saja kemungkinan pelaksanaannya pun dengan moda daring. Dan ini sebenarnya tidak aneh karena sejak seleksi tingkat sekolah, ya, tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi itu kita menggunakan mode daring. Hanya tingkat nasional saja yang kita melakukannya secara langsung dengan bertemu antara guru, siswa, para panitia, para widya iswara, dan para narasumber yang lain. Tetapi melihat kondisi saat ini sepertinya memang tidak memungkinkan. Walaupun alhamdulillah di DKI Jakarta hari ini sudah mulai memasuki masa PSBB transisi, artinya sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran, ya, yang ini berkat dari kerjasama kepatuhan seluruh warga DKI Jakarta, dan ini akan terus diperketat sehingga kemungkinan masuknya masyarakat dari luar DKI akan sangat dibatasi, sehingga walaupun masa transisi ini direncanakan 1 bulan sampai akhir Juni, dan mudah-mudahan sih sudah bisa selesai dan kita sudah memasuki era kenormalan baru, tetapi sepertinya untuk perkumpulan yang sifatnya besar seperti Kombanas ini mungkin masih belum diizinkan. Oleh karena itu mohon izin nanti kita membuat rancangan baru ya mengenai pelaksanaan Kombanas yang bentuknya itu daring, dan tentu kita mengharapkan kerjasama yang lebih intens lagi dari para panitia. Mudah-mudahan rancangan-rancangan baru nanti akan bisa mengakomodir semua guru bahasa Arab, ya, termasuk para siswanya melaksanakan kegiatan ini, dan ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang berbeda tentunya dari tahun-tahun lalu, dan diharapkan kegiatan yang terakhir untuk Kombanas secara daring. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakannya secara luring dan secara langsung. Itu saja mungkin yang dilaporkan mengenai rencana kegiatan dari
kompetensi bahasa Arab tingkat nasional, dengan harapan tentu Bapak Ibu Guru tetap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut demi suksesnya Kombanas dan demi siarnya bahasa Arab di tingkat nasional. Demikian prakata dari kami. In uridu ilal istahmastata'tu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video. Pemutaran video pengurus pusat MGMP Bahasa Arab Nasional. Pada Ustadz Maki disilakan untuk memutarkan videonya. Selamat datang untuk Ustadz-Ustadzah yang baru bergabung. Oh ya, absen sudah dikirimkan ya. Untuk harap Ustadz-Ustadzah mengisi absensi. Link absen sudah dikirimkan. Jadi nanti agar bisa absen. Halo, Ustadz Maki. Oh ini. Video. Oke, sudah ya. Jadi profil pengurus intinya, jadi ada ketuanya Ustadz Ahmad Maki Hasan, kemudian ada Dr. Anda Mas Palah, dan Ustazah Heni. Oke, sekarang waktunya untuk acara silaturahmi akbar. Semuanya ini sudah di-unmute kan ya? Boleh saling sapa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah semua. Waalaikumsalam. Acara silaturahmi akbar ini akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Maki Hasan dan Ustadz Ade Rahman. Mana nih? Ketemu. Di-unmute. Belum di-unmute. Itu bisa di sebelah kanan. Sebelah kanan foto kita itu ada tulisan mute dan unmute. Udah di jualan cairan online deh.
Konsepnya gimana? Konsepnya dia cuman ini aja. Apa dijawab? Jam? Pokoknya dari jam Ustaz Ade. Aina anta. Bentar ya Ustaz ya. Pak Anissa, saya izin sebentar dulu ya. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara wabarakatuh. sekalian, alhamdulillah kita pada sesi silaturahmi bersama ini, silaturahmi akbar, ada beberapa yang ingin disampaikan oleh pengurus inti kepada seluruh Bapak Ibu guru sekalian, sekaligus dalam rangka halal bihalal ini. Pertama-tama tentu kami semua mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Berikutnya nanti akan dipandu oleh Ustadz Ade, tapi mungkin saya awali terlebih dahulu. Pertama bahwa kita tahun 2020 adalah akhir periode kepengurusan. Jadi periode kepengurusan MGMP, baik yang tingkat provinsi dan nasional, pusat, itu berakhir pada akhir tahun 2020. Walaupun teknisnya memang diserahkan kepada pengurus provinsi masing-masing, kapan pemilihan dan seterusnya. Akan tetapi secara terkait dengan kedisiplinan arsip atau kedisiplinan kepengurusan, maka kita sepakati bahwa kepengurusan MGMP itu hanya berlaku 2 tahun yang ter-SK. Periode sekarang itu berlaku hingga akhir tahun 2020. Oleh sebab itu seharusnya pada kegiatan bulan Agustus yang harusnya akan dilaksanakan tahun 2020 ini, yaitu OBA Kombanas tingkat provinsi, sekaligus adalah pertemuan pertemuan forum GMP tingkat provinsi pada bulan Agustus 2020, itu harusnya sekaligus menetapkan kepengurusan struktur kepengurusan yang baru dan diajukan kepada pengurus pusat. Sehingga idealnya November kegiatan konferensi ketiga nanti yang harusnya kita laksanakan November, wallahu a'lam nanti seperti apa bagaimana bentuknya, itu sekaligus penetapan atau pergantian pengurus untuk yang tingkat pusat. Sehingga periode kami harusnya akan berakhir pada akhir tahun ini. Dan pemilihannya akan dilaksanakan bersamaan ketika kegiatan konferensi nasional ketiga nanti yang rencananya di awal kita laksanakan pada bulan November. Tapi nanti untuk bagaimana kelanjutannya, nah ini butuh kita sharing bersama, diskusi di sini, sehingga tidak ada beberapa hal yang mungkin di antara kita yang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Ustadz Ade sudah bergabung. Nah, kami persilakan kepada seluruh ustadz-ustadzah sekalian dengan forum ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk mungkin raise hand, angkat tangan di aplikasinya. Mungkin kami perkenankan langsung untuk ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi sekali lagi kegiatan OBA atau Kombanas tahun 2020 itu bertepatan dengan pergantian rotasi kepengurusan MGMP. Forum MGMP sendiri itu hanya ada dalam pengurusan provinsi dan kepengurusan pusat. Adapun untuk yang tingkat kota kabupaten itu diserahkan kepada kementerian masing-masing atau dinas pendidikan masing-masing. Kita tahu bahwa forum MGMP Bahasa Arab itu tidak hanya ada pada wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga masuk pada ranah guru-guru atau ustadz-ustadzah pada Kementerian Agama, baik dari MI, MTS maupun MA. Jadi skemanya memang di setiap kota kabupaten itu ada pengurusnya, pengurus MGMP, baik Kementerian Agama maupun di
Kemendikbud. Tetapi untuk tingkat provinsi, baru yang kita rangkul adalah pengurus yang ada di setiap kota kabupaten, di setiap kementerian Kemendikbud dan Kemenat, itu dilingkupi oleh forum tingkat provinsi. Nah, berikutnya baru tingkat pusat, pengurus pusat. Tidak banyak mungkin yang tahu tentang bagaimana keberlangsungan atau perjalanan forum MBMP Bahasa Arab ini, tetapi mau tidak mau ke depan kita butuh adanya kesamaan persepsi. Persamaan persepsi dan tujuan yang bersama ini insya Allah akan menguatkan solidaritas kita sebagai guru bahasa Arab di Indonesia. Mungkin ada Bapak atau Ustadz-Ustadzah yang ingin menyampaikan? Mungkin di-unmute dulu, Ustadz. Saya unmute semua dulu ya. Di-unmute semua mungkin. Yang ingin menyampaikan saran, keluhan, atau mungkin harapan untuk kami sebagai pengurus pusat, atau mungkin bagaimana keberlanjutan dari forum MGMP ini, kami persilakan untuk mungkin angkat tangan atau raise hand di aplikasi. Nanti akan saya atur untuk bisa berbicara. Ustadz Ade, saya buka aja unmute-nya. Ustadz Ade, kalau sudah bergabung, mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Kami persilakan. Ustadz Ade. Baik, Ustadz Ade, silakan. Baik, cek. Sudah terdengar. Agak keras, Ustadz Ade, mic-nya. Sudah jelas, kan? Kurang keras, kurang dekat. Kurang keras. Kurang keras. Oh, bentar ya. Cek, udah jelas? Oke, cukup. 1, 2, 3, cek, sudah. Terdengar tapi kecil suaranya. Cek. Baik. Iya. Kapan? Mari ya. Tes. Sudah cukup, Ustadz Ade. Cukup. Terdengar, Ustadz, tapi kecil. Nggak apa, sudah. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Ade Rahmat min Madrasah As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Dasar Bandung, Jawa Al-Barbiyah. Al-an ana mudarris fi Madrasah As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Binjai, Sumatera As-Samaliyah. Alhamdulillah nahnu naltaqi fi hadhihi al-majmu'ah fa insyaallah mubarakah. Bismillah. Kama qala al-Arab, nahnu sama jamaah Jumiyah atau jamaah Facebookiyah atau jamaah YouTubeiyah. Fa insyaallah barakah jami'an. Amin. Wa ana aqulu Allahumma ij'al minal aidin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair wa sihah wa 'afiyah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wal akhlaq. Taqabbal ya karim. Asatid wal ustadzat yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bergabung di Majma' Mudarrisil Lughatil Arabiyyah. Mudah-mudahan dengan adanya Majma' Mudarrisil Lughatil Arabiyyah ini, langkah gerak kita semakin berkah, semakin maju untuk kemajuan bahasa Arab seperti itu. Mungkin
saya sedikit flashback ke belakang para asatidz, terutama guru SMA negeri swasta maupun MA. MGMP ini pada dasarnya dulu muncul keprihatinan guru-guru di lapangan, yakni guru-guru honorer yang istilahnya jamnya itu tanda kutip. Nah, di situ waktu itu Pak Dirjen dari GTK Kemendikbud menyuruh kita semuanya untuk melakukan sebuah inovasi dan memajukan MGMP sehingga keberadaan guru-guru bahasa Arab bisa terjamin keberlangsungan seperti itu. Jadi awal mula MGMP itu diawali posisinya seperti itu. Kami dari SMA 11 Bandung dan Ustadz Murti dari SMA 1 Malang berusaha berjuang, kemudian juga dibantu dengan guru-guru yang lainnya sehingga terbentuklah MGMP seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk generasi penerus mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan MGMP ini. Jangan sampai yang udah terbangun jangan sampai ke bawah lagi, mudah-mudahan yang udah terbangun semakin maju lagi, dan kami berharap nanti kepada generasi penerus bisa meneruskan perjuangan MGMP ini ke yang lebih baik lagi dari kami sebelumnya, dan mudah-mudahan MGMP ini bisa memberikan perubahan terutama buat kemajuan bahasa Arab di SMA, MA maupun tingkat SD atau MTS dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu prakata dari saya. Mudah-mudahan dalam membuka acara ini kita bisa bersilaturahmi, nanti bisa bertanya jawab seperti itu dan sebagainya. Kenapa sih harus ada MGMP? Nah, kemarin di Permenak terbaru itu untuk pengurus MGMP itu tingkat nasional itu masuk 3 jam, dan untuk tingkat provinsi itu masuk JP 2 jam. Itu udah ada peraturan di Kemenak, peraturan yang kami dapatkan kemarin. Kemudian untuk tingkat kabupaten dan kabupaten itu ada 1 JP, jadi dihitungnya 1 JP seperti itu. Ya, mungkin sebagai pembuka dari saya cukupan dulu sekian. Nanti selanjutnya di sesi tanya jawab, dan saya juga mohon maaf selama kepengurusan dari 2017 sampai sekarang banyak salahnya, banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Allahumma ja'al minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair wa afiyah. Mudah-mudahan generasi penerus MGMP yang akan datang semakin memajukan perjuangan MGMP ini dan semakin lebih baik dari kami seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjut di silaturahmi. Ya, kami kembalikan kepada Ustadz Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah, kita tanya jawab. Silakan barangkali dari Bapak Ibu semuanya yang mau diskusi tentang MGMP ini bisa dituliskan di chat. Oke, baik. Sudah hadir di antara kita juga ada Ustadzah Heni. Ustadzah Heni adalah bendahara dalam kepengurusan pusat. Mungkin berkenan Ustadzah Heni bisa menyampaikan beberapa hal sebagai pengurus pusat kepada kami kita semuanya di forum ini. Pada Ustadzah Heni kami persilakan. Ustadzah Heni. Ustadzah Heni sudah aktif mic-nya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kullu amin wa antum bi khair untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan meskipun pada saat ini kita
belum melaksanakan Olimpiade, mudah-mudahan sampai November kita bisa melaksanakan. Untuk diketahui bersama, kami ataupun saya pribadi mohon maaf mungkin kalau selama ini tidak komunikasi masalah keuangan, tapi karena memang pada saat ini gitu udah duhur ya, kita sudah ada pengurus yang baru untuk pelaksanaan Olimpiade. Kemarin dari kas pusat sudah dikeluarkan 5 juta sebagai modal gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan biar transparan. Mudah-mudahan nanti ya kalau memang ada keperluan yang lainnya bisa dikomunikasikan dan memang dirundingkan untuk selanjutnya. Itu saja mungkin ya, saya secara pribadi, secara kepengurusan selama ini mohon maaf, mudah-mudahan ya di November kita bisa ganti yang baru, yang lebih fresh, yang bisa memakmurkan ataupun memajukan ya bahasa Arab di Indonesia, baik di level SDMI ataupun SMP ataupun SMA, SMK dan MA. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadzah. Di antara kita juga ada Ustadzah Mas Falah, wakil pengurus pusat. Oke. Mungkin kalau Ustadzah Mas Falah ingin menyampaikan beberapa kata, dipersilakan Ustadzah Mas Falah. Ustadzah Mas Falah mungkin berkenan menyampaikan beberapa hal. Baik, Ustadzah sekalian, pada dasarnya forum silaturahmi ini kami dari pengurus pusat ingin menyampaikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Selain pelaksanaan OBA atau Kombanas yang sudah dihandle oleh kepanitiaan khusus yang dikomandani oleh Ustadz Ahmad Rojali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga sehingga keberlangsungan kepengurusan forum MGMP ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama bahwa ada baiknya terutama pada pengurus provinsi untuk mempersiapkan pada bulan Agustus hingga November untuk mengajukan kepengurusan terbaru untuk 2 tahun ke depan yang akan di-SK oleh pengurus pusat. Kemudian nanti kepengurusan provinsi yang sudah disepakati pada bulan Agustus itu, yang sudah disepakati di pengurus provinsi, untuk bersiap-siap mengikuti konferensi tingkat nasional pada akhir tahun, semoga bulan November, kita belum tahu teknisnya, untuk menentukan pergantian pengurus pusat. Sehingga pada 2001 dan selanjutnya kita sudah memiliki kepengurusan yang lebih fresh, walaupun mungkin kita tinggal bergeser saja. Jadi saya kepengurusan yang ada saat ini insya Allah akan tetap membackup, menghandle atau membantu bagaimana keberlangsungan MGMP atau forum MGMP Bahasa Arab. Ustadzah sekalian, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Ustadzah Mas Falah sudah connect. Silakan Ustadzah Mas Falah ingin menyampaikan. Mungkin hanya suara ya, karena videonya agak aktif Ustadzah Mas Falah. Baik, ada beberapa pertanyaan di grup chat terkait dengan bagaimana pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia itu setidaknya ada di beberapa kementerian dan masing-masing memiliki kurikulum yang berbeda. Untuk kurikulum yang hari ini akan dilaksanakan itu adalah kalau Kemenag adalah KMA yang terbaru yaitu 183, 184.
Adapun untuk yang di bawah Kemendikbud, ada pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Tetapi selain dua acuan pembelajaran bahasa Arab dari Kemenak maupun dari Kemendikbud, ada juga sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum mulok, dan itu bisa lebih atau berbeda dengan kurikulum yang ada di Kemenak maupun di Kemendikbud. Itu secara umum. Walaupun sebenarnya secara teknisnya itu masih ada lagi rinciannya. Di SMA misalnya ada beberapa pembagian, ada lintas minat dan peminatan. Kemudian yang di aliyah, terutama di MA, itu ada mata pelajaran bahasa Arab wajib, ada mata pelajaran bahasa Arab peminatan, dan juga ada mata pelajaran bahasa Arab di MA, tapi menggunakan kurikulum Kemendikbud, yaitu mereka yang ada di jurusan bahasa dan pilihan bahasa asingnya adalah bahasa Arab. Jadi memang pembelajaran bahasa Arab di Indonesia itu sangat kompleks, dan masing-masing di antara kita harus memahami karakter masing-masing dan melihat bagaimana karakter siswa, sehingga pembelajaran bahasa bisa diterima dengan baik di peserta didik kita. Tetapi saya kira mungkin ini adalah ada materi sendiri, ada workshop sendiri, ada seminar sendiri, tapi kita semua di sini berhadir itu dalam rangka bagaimana mensolidkan kebersamaan kita sama-sama sebagai guru bahasa Arab, baik yang ada di lingkungan Kemendikbud maupun di Kementerian Agama. Itu aja mungkin untuk kegiatan silaturahmi kita dalam rangka halal bihalal ini, karena kayaknya beberapa sudah agak siang menjelang duhur, beberapa wilayah kita juga sudah duhur.